Saudari-saudari yang terkasih, di hari komunikasi sedunia yang ke-57, kita mau mencoba untuk merenungkan sharing daripada Yohanes Penginjil. Bagaimana Yohanes itu menyatakan atau mengungkapkan imannya di hari komunikasi ini, boleh dikatakan demikian. Maka sebenarnya dia mau menyampaikan ada dua hal yang mau dikomunikasikan kepada kita semua yang membaca kitab suci, yang menjadi jemaat yang percaya kepada Kristus. Dan dua hal yang mau disampaikan oleh Yohanes adalah, pertama, dia mau mengungkapkan bagaimana kesatuan Yesus dengan Bapa. Itulah yang mau disampaikan kepada kita. Dan bagaimana sebenarnya kita diharapkan bisa mengenal Dia dan bisa mengenal Bapanya. Saudari-saudari yang terkasih, kalau kita mencoba untuk merenungkan kesatuan Yesus dengan Bapanya, ada dua hal yang juga bisa kita renungkan. Yang pertama, bahwa dalam sejarah perjalanan pelayanannya, yaitu Yesus mulai dari Galilea sampai Yerusalem, dia itu bukan berkata-kata dari dirinya sendiri, bukan memberikan pengajaran-pengajaran dari dirinya sendiri, tetapi sebenarnya apa yang ia dengar dari Bapanya, itulah yang disampaikan, yaitu kepada orang-orang yang berjumpa dengannya. Kembali lagi, mulai dari Galilea sampai Yerusalem. Dan juga pekerjaan-pekerjaan, bukan dia mau menunjukkan kebolehannya, kepandaiannya, keahliannya, tetapi sebenarnya pekerjaan-pekerjaan itulah sebenarnya yang mau disampaikan kepada kita berasal dari Bapa. Dengan kata lain, apa yang ia pikirkan, apa yang ia katakan, apa yang ia kerjakan adalah berasal dari Bapanya, dikehendaki oleh Bapanya, dan itulah yang disadap, yang disimpan dalam memori Tuhan Yesus, disampaikan kepada para murid, dan kini disampaikan kepada kita semua. Itulah sebenarnya yang mau disampaikan dalam pelayanan-pelayanannya, dengan kata, dengan perbuatannya, yang memang tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Semuanya berasal dari Bapanya. Yang kedua, ketika dia berdoa, boleh dikatakan, memohon kepada Bapanya, muliakanlah anakmu. Maka sebenarnya memuliakan dalam bahasa Yohanes, dimuliakanlah Bapa dan muliakanlah anakmu sebenarnya pada saat sebenarnya dia ditinggikan di kayu salib. Pada saat dia tergantung di kayu salib, itulah sebenarnya dia memuliakan Bapanya. Namun juga sekaligus dia ditinggikan di kayu salib, bahwa kemuliaan Bapa itu diberikan kepadanya. Saudari-saudari yang terkasih, bahwa ketika dia ditinggikan di kayu salib, sebenarnya taatnya kepada Bapanya, bahwa itulah sebenarnya pekerjaan dari Allah Bapa, bahwa itulah sebenarnya yang dikehendaki Bapanya untuk, boleh dikatakan, menyelesaikan tugas-tugasnya di dunia ini, untuk, boleh dikatakan, membebaskan umat manusia
dari perbudakan dosa. Jadi dia berada di puncak yang tinggi, ya terpaku di kayu salib. Itu merupakan kehendak, pekerjaan yang berasal dari Bapaknya, dan itulah yang diselesaikan pada saat-saat terakhir untuk menyelesaikan tugasnya dalam melaksanakan tugas-tugas yang berasal dari Bapaknya untuk memuliakan Bapaknya, dan sekaligus juga dia memohon, dimuliakanlah anakmu. Saudari-saudari yang terkasih, kalau kita mencoba untuk merenungkan, maka perjalanan dia, pelayanan Tuhan Yesus dari Galilea menuju, boleh dikatakan Yudea, dari Nazaret gitu ya, menuju Yerusalem. Seluruh perjalanan itu adalah bagaimana dia menyampaikan apa yang ia dengar dari Bapaknya, apa yang dia tangkap dari Bapaknya yang dikehendaki. Dan pada saat-saat terakhir itulah sebenarnya dia menyelesaikan tugas-tugasnya di puncak di kayu salib. Saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka Yohanes menyampaikan bagaimana sebenarnya Yohanes itu mengharapkan supaya para pengikutnya itu mengenal dia, supaya para pengikutnya juga yaitu mengakui bahwa pertama dia berasal dari Allah, bahwa dia melaksanakan tugas yang berasal dari Allah. Dengan para muridnya itu mengenal dia, maka dia juga, para muridnya juga sebenarnya adalah mengakui bahwa dalam perjalanan hidupnya itu sungguh dia menghadirkan kemuliaan Allah. Saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka Yohanes menceritakan bagaimana pengikut-pengikutnya itu mengenal dia yang berasal dari Allah, dia yang melaksanakan tugas yang berasal dari Allah, dan dalam melaksanakan tugas itu pula lah sebenarnya kemuliaan Allah itu dihadirkan dalam seluruh kehidupannya. Kembali lagi gitu ya, Yohanes mengharapkan agar para murid sungguh-sungguh mengenal dia yang berasal dari Allah, yang melaksanakan kehendak Allah, yang menghadirkan kemuliaan Allah. Tentu saja itu diharapkan kepada orang-orang yang merenungkan firman-Nya, yang membaca firman-Nya, dan yang percaya kepada Dia. Termasuk tentu saja kita semua yang hadir pada pagi hari ini merayakan Ekaristi bersama-sama. Saudari-saudari yang terkasih, oleh karena itu, maka kalau itu menjadi tujuan pekerjaan Tuhan Yesus yang menghadirkan kehendak Allah itu, yang tujuan yang akan menjadi nyata adalah ketika para muridnya, ketika saya, ibu bapak sekalian, para pendengar, para pembaca sungguh bisa menangkap bahwa dia berasal dari Allah, dia yang menghadirkan kehendak Allah, dia yang menghadirkan kemuliaan Allah. Pengakuan sampai di situ, tapi itu belum selesai. Kita bisa saja mengakui, kita bisa menerima bahwa kemuliaan Allah, tetapi yang menjadi persoalan adalah bagi kita, apakah kita juga melaksanakan firman-Nya, melaksanakan sabdanya. Kalau memang itu terjadi dalam diri kita, rasa-rasanya apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus, bahwa hidup yang sungguh-sungguh didambakan oleh manusia akan menjadi suatu kenyataan yang indah. Saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya dan mendoakan kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini,
agar kita bisa menerima Dia yang datang dari Allah, Dia yang menghadirkan kehendak Allah, Dia yang menunjukkan kemuliaan Allah. Dan kalau kita sungguh-sungguh sampai bisa menjadi pelaksana dari firman itu, kita akan memperoleh hidup yang kekal dalam keabadian. Oleh karena itu mari dalam peran Ekaristi ini kita bersama-sama sejenak melihat dalam diri kita masing-masing sejauh manakah kita sungguh mengenal Dia, dan sejauh manakah kita juga mau melaksanakan firman-Nya. Mari kita tanya dalam diri kita masing-masing. Tuhan memberkati.